Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bertemu lagi dengan Ustazah Nur. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ustazah harap kalian dalam keadaan sehat dan penuh semangat dalam menuntut ilmu. Baik anak-anak, jika pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang suhu dan perubahannya, maka pada pertemuan kali ini atau pada video kali ini kita akan mempelajari mengenai kalor dan perpindahannya. Apa itu kalor? Kalor adalah energi panas yang berpindah dari benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Apa satuan kalor? Nah, sebagai bentuk energi dalam satuan internasional atau SI, kalor mempunyai satuan Joule atau disingkat dengan lambang J besar. Nah, untuk satuan kalor yang populer atau sering digunakan pada bidang gizi adalah kalori dan kilokalori atau bisa disingkat dengan kakal. Itu untuk yang kilokalori. Selanjutnya yaitu kalor dan perubahan suhu benda. Secara umum, suhu benda akan naik jika benda itu mendapatkan kalor. Dan sebaliknya nih, suhu benda akan turun jika kalor dilepaskan dari benda tersebut. Nah, kalor untuk menaikkan suhu benda bergantung pada jenis benda tersebut. Semakin besar kenaikan suhu benda, kalor yang diperlukan juga akan semakin besar. Dan semakin besar massa benda, kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu juga akan semakin besar. Untuk menghitung besarnya kalor, kita dapat menggunakan rumus Q sama dengan C kali M kali delta T. Nah, di mana Q adalah kalor yang diperlukan untuk kenaikan suhu. C kalor jenis, M adalah massa benda, delta T adalah kenaikan suhu. Next, kita ke contoh soal. Nah, di sini ada satu contoh soal. Berapa kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 500 gram air dari suhu mula-mula 20 derajat Celcius menjadi 100 derajat Celcius? Langkah pertama yaitu apa yang kita ketahui? Yang kita ketahui yaitu massa air. Nah, massa dapat dilambangkan dengan huruf M. Massanya yaitu 500 gram. 500 gram dijadikan ke kilogram menjadi 0,5 kilogram. Selanjutnya yaitu kalor jenis air. Nah, dari mana kita dapat mengetahui kalor jenis air? Kita dapat mengetahui dari tabel di samping. Nah, di situ ada bahan air. Kalor jenisnya yaitu 4184 Joule. Selanjutnya yang kita ketahui yaitu kenaikan suhu air. Kenaikan suhu air dilambangkan dengan delta T. Nah, dalam soal kita ketahui suhu mula-mula 20 derajat Celcius menjadi 100 derajat Celcius. Jadi di sini delta T yaitu dikurangi antara suhu akhir dikurangi dengan suhu mula-mula. Yaitu 100 dikurangi 20 derajat Celcius sama dengan 80 derajat Celcius. Nah, 80 derajat Celcius ini kita jadikan ke Kelvin menjadi 80 Kelvin. Nah, apa masalahnya? Atau apa yang ditanyakan? Yaitu menentukan kalor untuk kenaikan suhu air. Nah, bagaimana strateginya? Yaitu dengan menggunakan persamaan atau rumus Q sama dengan C kali M kali delta T. Nah, selanjutnya kita terapkan Q sama dengan C. C yaitu kalor jenis. Kita ketahui kalau jenis air yaitu 4184. Nah, C dikali M. M kita ketahui berapa tadi? 0,5 kg ya. Dikali delta T yaitu 80 Kelvin. Nah, sama dengan kita hitung 167.360
Joule. Nah, jadi kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 500 gram air dari suhu mula-mula 20 derajat Celcius menjadi 100 derajat Celcius yaitu 167.360 Joule. Kalor pada perubahan wujud benda. Nah, bagaimana perubahan wujud benda yang disebabkan oleh adanya kalor? Mari kita perhatikan gambar proses perubahan wujud benda pada gambar yang ada di sebelah kiri kita. Yang pertama kita ke peristiwa menghablur atau biasa disebut juga dengan peristiwa mengkristal. Pada peristiwa menghablur atau biasa juga disebut dengan mengkristal adalah perubahan wujud benda yang awalnya bersifat gas berubah menjadi padat. Nah, perubahan wujud ini disebabkan oleh penurunan suhu atau pelepasan panas atau kalor yang dialami oleh benda tersebut. Nah, sekarang kebalikannya nih dari peristiwa menghablur atau mengkristal, yaitu peristiwa menyublim. Peristiwa menyublim adalah perubahan wujud benda yang awalnya bersifat padat berubah menjadi gas. Perubahan wujud ini disebabkan oleh kenaikan suhu atau menyerap panas atau kalor yang dialami benda tersebut. Next, kita ke peristiwa mengembun. Peristiwa mengembun adalah perubahan wujud benda yang awalnya bersifat gas berubah menjadi cair. Perubahan wujud ini disebabkan oleh penurunan suhu atau pelepasan panas atau kalor yang dialami benda tersebut. Nah, selanjutnya kita ke kebalikannya nih dari peristiwa mengembun, yaitu peristiwa menguap. Peristiwa menguap adalah perubahan wujud benda yang awalnya bersifat cair berubah menjadi gas. Perubahan wujud ini disebabkan oleh kenaikan suhu atau penyerapan kalor yang dialami benda tersebut. Selanjutnya kita ke peristiwa membeku. Peristiwa membeku adalah perubahan wujud benda yang awalnya bersifat cair berubah menjadi padat. Perubahan wujud ini disebabkan oleh penurunan suhu atau pelepasan kalor yang dialami benda tersebut. Nah, yang terakhir yaitu peristiwa melebur. Peristiwa melebur adalah perubahan wujud benda yang awalnya bersifat padat berubah menjadi cair. Perubahan wujud ini disebabkan oleh kenaikan suhu atau penyerapan panas yang dialami benda tersebut. Nah, setelah kita melihat gambar proses perubahan wujud benda, selanjutnya kita akan ke kalor laten. Apa itu kalor laten? Kalor laten adalah kalor untuk mengubah wujud zat atau wujud benda. Kalor laten dibagi menjadi dua, yaitu kalor penguapan atau pengembunan dan kalor lebur atau beku. Pada kalor penguapan atau pengembunan, kita dapat mengetahui besar kalor penguapan atau pengembunan dengan persamaan Q sama dengan M kali U, di mana Q adalah kalor yang dibutuhkan atau dilepas untuk perubahan wujud, satuannya yaitu Joule. M yaitu massa zat yang berubah wujud, satuannya yaitu kilogram. U yaitu kalor penguapan atau kalor pengembunan, satuannya yaitu Joule per kilogram. Selanjutnya yaitu kalor lebur atau beku. Kita dapat mengetahui kalor lebur dengan persamaan Q sama dengan M kali L, di mana Q adalah kalor yang dibutuhkan atau dilepas untuk perubahan wujud, satuannya yaitu Joule, M yaitu massa zat yang berubah wujud, satuannya yaitu kilogram, dan L yaitu kalor lebur atau kalor beku, satuannya yaitu Joule per kilogram. Next, kita ke contoh soal. Berapa kalor yang diperlukan untuk meleburkan 5 kg air
Dalam keadaan beku atau es, jika kalor lebur air tersebut 336.000 Joule per kilogram. Langkah pertama yaitu menulis apa yang diketahui dari soal tersebut. Dari soal tersebut dapat diketahui massa air. Di sini kita lambangkan menjadi M, yaitu 5 kg. Selanjutnya yaitu kalor lebur air, dilambangkan dengan L air, diketahui yaitu 336.000 Joule per kilogram atau 3,36 kali 10⁵ Joule per kilogram. Apa masalahnya? Atau apa yang ditanyakan? Yaitu yang ditanyakan kalor yang diperlukan atau Q. Nah, bagaimana strateginya atau bagaimana penyelesaiannya? Kita gunakan persamaan yaitu Q sama dengan M kali L. Karena diketahui kalor lebur. Tadi kalor lebur dilambangkan dengan L. Nah, selanjutnya kita terapkan. Q sama dengan M kali L. Q sama dengan M tadi berapa? 5 kg. Ya, dikali L yaitu 336.000 Joule per kilogram atau 3,36 dikali 10⁵ Joule per kilogram. Nah, dihasilkan Q sama dengan 16,8 kali 10⁵ Joule atau 1,68 kali 10⁻⁶ Joule. Nah, jadi es tersebut memerlukan kalor sebesar 1,68 kali 10⁻⁶ Joule agar melebur pada titik leburnya. Perpindahan kalor. Kalor berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Bagaimanakah cara kalor berpindah? Kalor berpindah melalui 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Konduksi merupakan perpindahan panas melalui bahan tanpa disertai perpindahan partikel-partikel bahan tersebut. Contohnya yaitu saat kalian menyetrika, setrika yang panas bersentuhan dengan kain yang kalian setrika. Kalor berpindah dari setrika ke kain. Perpindahan kalor seperti ini disebut dengan konduksi. Selanjutnya yaitu konveksi. Konveksi adalah perpindahan kalor dari satu tempat ke tempat lain bersama dengan gerak partikel-partikel bendanya. Contohnya yaitu saat kalian memasak air. Saat air bagian bawah mendapat kalor dari pemanas atau dari api, partikel air memuai sehingga menjadi lebih ringan dan bergerak naik dan digantikan dengan partikel air dingin dari bagian atas. Dengan cara ini, panas dari air bagian bawah berpindah bersama aliran air menuju bagian atas. Proses ini disebut dengan konveksi. Selanjutnya, radiasi. Radiasi adalah perpindahan kalor tanpa memerlukan medium. Contohnya yaitu ketika kalian merasakan rasa hangat ketika kalian berada di dekat api unggun. Mari kita perhatikan gambar contoh peristiwa perpindahan kalor. Kita perhatikan pada bagian konduksi, yaitu gagang panci akan terasa panas saat kalian memasak air. Selanjutnya yaitu konveksi. Ketika kita memasak air yang panas terlebih dahulu akan menuju ke atas, dan air yang dingin dari bagian atas akan turun ke bagian bawah. Selanjutnya yaitu radiasi. Ketika kalian menyalakan kompor, tanpa api itu menyentuh panci,
panci juga akan terasa panas. Sekian pembelajaran pada pertemuan kali ini mengenai kalor dan perpindahannya. Selanjutnya yang harus kalian lakukan yaitu mengerjakan tugas yang telah Ustazah upload di Google Classroom. Apabila kalian merasa kebingungan atau ada yang perlu ditanyakan mengenai materi atau tugas, kalian dapat menghubungi Ustazah melalui WhatsApp. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.